Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu mereka-mereka yang apabila ditimpa musibah, ditimpa berbagai macam kesulitan, qalu, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ini kecuali dengan sabar. Para ulama telah menyebutkan tentang apa saja hal yang kita perlu bersabar di dalamnya. Antara lain yang pertama adalah sabar dalam menghadapi kesulitan. Tidak setiap apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Terkadang malah kita mendapatkan sesuatu yang tak pernah kita inginkan. Seorang penyair Arab mengatakan, tajrir riyah bima la tashtahi sufunu, falaysa kullu ma yatamanna al-mar'u yudriku kulluhu. Angin itu kadang berhembus ke arah yang tidak pernah diinginkan oleh kapal yang berlayar di lautan. Tidak setiap apa yang dicita-citakan, diangan-angankan, diinginkan oleh setiap orang itu akan terwujud. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mengetahui kenyataan yang seperti ini, maka sekali lagi kata kuncinya adalah sabar. Ini yang pertama. Kita harus selalu sabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Yang kedua, sabar dalam menghadapi kemudahan dan kesenangan. Banyak orang berpikir bahwa kesabaran itu dibutuhkan saat menghadapi kesulitan. Ini keliru. Ini salah. Persepsi yang tidak benar. Justru sabar juga dibutuhkan saat kita mendapatkan kemudahan dan kesenangan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa sabar saat menghadapi kemudahan dan kesenangan ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan sabar ketika menghadapi musibah. Banyak orang yang ketika ditimpa musibah, banjir, tsunami, gempa, hingga terjadi kerusakan di mana-mana, mampu bersabar. Tapi ketika diberi kemudahan, diberi kesenangan, tidak mampu bersabar. Akibatnya lalai, lupa. Tidak lagi menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla waliyadzubillah. Saat sulit, saat sengsara, rajin datang ke masjid, menghadiri halakoh-halakoh ilmu. Tapi ketika diberi kemudahan, kesenangan, menjauh, lupa, lalai, larut dalam kesenangannya. Waliyadzubillah. Wajar bila dulu sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Idza btulina bid-dharra sabarna." Kita itu kebanyakan kalau ditimpa kesengsaraan, kesulitan, mampu bersabar. Wa idza btulina bis-sarra lam nasbir. Tapi kalau diberi kemudahan, kesenangan, kebanyakannya tidak mampu bersabar. Betul bahwa kesulitan tidak akan selalu datang.
Setelah kesulitan mesti ada kemudahan. Namun bukan berarti kita tidak butuh kepada kesabaran saat mendapatkan kemudahan. Karena faktanya banyak orang yang lalai, banyak orang yang tertipu saat diberi kemudahan dan kesenangan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta benda kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak suka bisnis, usaha lancar, maju terus? Siapa yang tidak senang badan selalu diberi kesehatan? Allah anugerahkan memiliki banyak anak. Ini gambaran dari kemudahan dan kesenangan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, la tulhikum. Jangan sampai melalaikan kalian, membuat kalian lupa. Bagaimana caranya agar kita mampu bersabar ketika diberi kemudahan dan kesenangan? Ada beberapa tips dalam hal ini. Yang pertama, kita jangan sampai condong dan tertipu dengan segala bentuk kemudahan dan kesenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya menyatakan, nikmatan maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Beliau menyinggung soal dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengannya. Antara lain as-sihhatu wal farag, kesehatan dan waktu yang luang. Banyak yang tidak bisa memanfaatkan keduanya, sehingga lalai waliyadzubillah. Jadi jangan pernah tertipu. Jangan pernah tertipu. Kemudian yang kedua, jangan berambisi untuk selalu mengejar kesenangan. Karena kalau fokus kita adalah bagaimana caranya kita mendapatkan kesenangan, maka kita akan melewati berbagai macam kekecewaan. Sebab seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa tidak setiap apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan bisa kita dapatkan. Selanjutnya yang ketiga, tetap konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dalam situasi dan kondisi apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala harus jadi prioritas utama.
Nggak ada istilah kalau luang libur ibadah. Tapi kalau dalam kondisi sulit, sempit, selalu hadir dalam melaksanakan ibadah. Ibadah bagi setiap muslim, setiap mukmin adalah kebutuhan utama dalam kehidupannya. Kemudian berikutnya, jangan sampai segala kemudahan dan kesenangan itu mendorong untuk melakukan pelanggaran dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Hal lain yang kita butuh untuk sabar di atasnya adalah bersabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak akan pernah bisa melaksanakan ibadah apapun tanpa ada kesabaran. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah isyarat dalam hal ini melalui firman-Nya, fa'mur ahlaka atau wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk menunaikan salat dan tanamkan kesabaran atasnya. Kapan kita dituntut untuk bersabar saat melaksanakan ibadah? Saat menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama, sebelum kita menjalankannya. Kita dituntut untuk bersabar. Terus memperbaiki niat. Jangan sampai ada riya, ada sum'ah. Yang kedua, saat kita sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita dituntut untuk bersabar agar ibadah dan ketaatan yang kita jalankan itu betul-betul kita lakukan, kita jalankan secara optimal. Tidak malas-malas. Ada banyak orang salat, saum, baca Quran, tetapi tidak sungguh-sungguh, malas-malasan. Ini menandakan tidak adanya kesabaran. Kalau seseorang yang sabar, ibadah apapun yang dikerjakannya, maka ia akan mengerjakannya dengan baik, dengan sempurna, dengan optimal. Beda halnya dengan orang-orang munafik. Kalau orang-orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka menegakkan salat, maka mereka akan menegakkannya tapi dalam keadaan malas. Kemudian berikutnya, ketika selesai dari menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, kita butuh untuk sabar di dalamnya. Agar ketaatan apapun tidak kita umbar kemana-mana. Kita tidak merasa bangga dengannya. Karena hal itu akan menggugurkan ketaatan dan ibadah yang kita kerjakan. Wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian sekali-kali menggugurkan amalan-amalan kalian. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sampai kalian gugurkan sedekah-sedekah kalian itu dengan selalu mengungkit-ungkitnya dan menyakiti pihak yang diberi. Jadi kesabaran saat menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dibutuhkan sebelum kita menjalankannya, pada saat
kita sedang menjalankannya dan setelah kita menjalankannya. Berikutnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang kita butuh untuk bersabar di dalamnya adalah bersabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dakwah ilallah azza wa jalla. Karena dakwah itu membutuhkan waktu, membutuhkan kesungguhan, membutuhkan kesiapan mental. Dakwah itu perjalanan yang panjang, bukan perjalanan yang pendek. Dakwah itu membutuhkan waktu yang lama, bukan waktu yang sebentar. Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita untuk sabar di dalamnya. Tasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah seperti kesabaran para ulul azmi dari kalangan rasul. Penting juga bagi kita mengingat bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tinggal di tengah-tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50. 950 tahun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nuh sampai bermunajat menyampaikan kepada Allah azza wa jal, wahai Rabb, sesungguhnya aku telah mengajak menyeru kaumku siang dan malam tanpa henti. Namun semua itu tidak menambah mereka kecuali semakin menjauhnya mereka dari petunjuk, dari hidayah, dari dakwah. Biasanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu kalau dari segi waktu itu sangat lama, kemudian lambat datangnya pertolongan, banyak yang tidak sabar. Banyak yang tidak sabar dalam menghadapinya. Apalagi di zaman sekarang. Segala sesuatu ingin bisa dalam waktu yang singkat tercapai. Zaman instan. Selalu siap saji. Apa yang tidak siap saji zaman sekarang ini? Sementara dakwah tidak begitu. Dakwah membutuhkan waktu yang lama. Kalau waktunya lama, kemudian pertolongan Allah azza wa jal selalu lambat datangnya, maka ini butuh kesabaran yang luar biasa. Bukan tidak akan datang pertolongan Allah. Pertolongan Allah pasti akan datang. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin melihat kesungguhan. Allah merintahkan agar kita bersungguh-sungguh. Wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa ijtabakum. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Bersungguh-sungguhlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyinggung dalam firman-Nya, am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan mudah begitu saja bisa masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra waz-zulzilu. Sementara belum datang kepada kalian hal-hal cobaan, ujian yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kesulitan, keguncangan, ya, kesusahan, kepayahan. Hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman saja mereka mengatakan mata nasrullah, kapan akan datang pertolongan Allah azza wa jalla. Ya. Kalau Rasul dan orang-orang yang beriman saja seperti itu, maka tentu kita. Kalau kita tidak sabar, kita akan aral. Sampai kapan kita akan seperti ini terus? Lambat,
sedikit-sedikit mandek, banyak mandeknya daripada lajunya. Sampai kapan kita mau seperti ini terus? Ini kalau tidak sabar. Maka kata kuncinya adalah sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau kita tidak sabar dari awal, kita sudah menjauh dari dakwah ini. Karena orientasi kita dalam dakwah ini adalah akhirah. Akhirat, keridhaan dan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Bukan semata-mata mencari dunia. Kalau ingin cari dunia, bukan dakwah tempatnya. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu diantaranya beberapa perkara yang kita dituntut untuk sabar di dalamnya. Dan hanya satu kata kuncinya, sabar. Sabar dalam menghadapi kesulitan, sabar dalam menghadapi kemudahan dan kesenangan, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan sabar dalam menghadapi kesulitan dakwah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lam bissawab.